sebagai warga Gunung Padang secara turun-temurun dari Abah, tidak ada istilah kapan Gunung Padang ditemukan. Karena sejak turun-temurun, sejak dahulu Gunung Padang itu sudah ada. Nah, ada yang mengatakan tempat ini sebelum Nabi Adam ada, sudah ada. Lantas siapa yang membangun ini? Walau alam, Pak. Sampai saat ini misteri. Karena di zaman itu sudah ada peradaban-peradaban sebelumnya. Itu kan yang susah dijelaskan secara ilmiah, Pak. Itu yang saya dapatkan dari leluhur di sini. Jadi ini sangat luas sekali, Pak. Cuman dulu ini tempat sempat ini terkubur, Pak. Nah, kronologisnya begini. Tahun 1763 di zaman buyut saya, Buyut Hasim namanya, ini sudah digunakan, Pak, untuk tempat spiritual, meditasi. Cuman waktu itu ini masih kayak pusara kuburan, batu yang tinggi-tinggi, ujungnya Pak kayak kuburan. Mereka jarah kubur gitu kan, mendoakan leluhur. Ketika kemudian tahun 1891 Purbeck dari Belanda mencoba meneliti Gunung Padang, Pak. Itu pertama Belanda 1891 Purbeck. Nah, kemudian jilid kedua masih Belanda, namanya N.J. Krum, Nicholas Johannes Krum, tepatnya 1914 meneliti Gunung Padang ini, Pak. Beliau menulis bahwa Gunung Padang terdiri dari 4 teras atau 4 halaman. Rupanya waktu itu yang ketemu lantai 2 sampai 5, Pak. 2, 3, 4, 5, 4 teras. Nah, ini masih semak belukar, Pak, belum muncul waktu Belanda mengungkap Gunung Padang. Nah, lantas kakek saya, Pak, 1979 mencoba membuka ladang, Pak, ini. Nah, ini yang didudukin sama Bapak semua. Ini sama kakek sempat ditanamin singkong, Pak. Padi gogo, jagung di sini. Subur sekali, Pak. Ini ubinya juga besar-besar. Nah, dulu karena ini terkubur tanah, Pak. Humus sama daun-daun kering mungkin kan. Ini pun ini dulu masih ketutup. Ini masih ketutup. Pas kakek menggemburkan lahan, mencangkul, nah ternyata banyak batu-batu yang keungkap, yang di sisi sini udah seperti ini, Pak. Udah berdiri cuman kekubur tanah. Semakin luas lah ini kok ternyata bukan makam. Awalnya diduganya makam. Semakin luas ketemu ada gerbangnya, ada gerbang keluar, ada pagarnya, ada dindingnya. Sama kakek disampaikanlah ke Dinas Kebudayaan Cianjur. Dari Cianjur tembus ke Dinas Kebudayaan Pusat, Pak. Tepatnya 1980. Dari Jakarta ada arkeologi, Pak. Nah, observasi, pendataan. Kemudian tahun 82 bertepatan dengan gunung-gunung meletus, Pak. Ini pemunggaran awal dibuka. Nah, udah mulai muncul tahun 82 itu galunggung meletus, abu sampai ke Cianjur, Pak. Sampai ke Jakarta kan. Itu abu galunggung. Nah, akhirnya penelitian di pending dulu, Pak. Di cancel dulu. Kemudian dilanjutkan tahun 85. Nah, akhir tahun 85 baru ketemulah, Pak. Ini terdiri dari 5 teras. Sejak tahun 85 itulah, karena ini ada 5 teras, ada istilah punden berundak Gunung Padang. Kami sebagai warga Gunung Padang, ini punden berundak, bukan piramida, bukan candi. Borobudur candi, Pak. Prambanan candi, Mendut candi, kan begitu. Nah, ini punden berundak. Nah, piramida di Mesir, Giza atau Egypt itu piramida. Ini punden berundak karena ini konsep leluhur dari utara ke selatan. Konsep dimanapun, Pak. Saya studi, ternyata leluhur Sunda itu lebih ke utara selatan. Itu gunung dan gunung simbolnya, Pak. Simbol keagungan dan kebesaran. Itu kan. Nah, itu yang saya pelajari. Ini punden berundak. Nah, kenapa tahun 85 ini dikenal dengan punden berundak, Pak? Diambil dari definisi pepunden yang artinya leluhur. Nah, berundak itu, Pak, bertahap. Jadi kita bapak, kakek, buyut, bawa, Pak. Nah, itulah berundak secara turun-temurun. Nah, sehingga ini tempat pemujaan arwah para leluhur. Sebenarnya itu tahun 85 itu, Pak, ini terlupakan. Ibarat di media kan lawan lupa kan ya. Lawan lupa. Enggak ada penelitian lanjutan. Tahun 2011 kunjungan Pak Dede Yusuf ketika menjabat Wagub Jabar. Nah, Dede Yusuf ke sini. Ketemu saya ngobrol-ngobrol tentang ini. Berarti ini harus dibumingkan lagi, harus dimermasakan lagi. Tembuslah ke Jakarta, ke orang-orang dalam kepresidenan Pak SBY. Iya, Pak SBY kemarin ini. Iya, diriset lagi, Pak, tahun 2012. Nah, sehingga tahun 2012 itu saya tadi kembali ada yang ganjil. Saya di situ berdoa bertirakat karena saya takut ini mau dibolongin, mau diborkan. Saya itu istilahnya komunikasi sehingga diperlihatkan yang di luar nalar lah. Tadi yang si bawa 33 itu saya tidak ini untuk
lebih jauh lagi. Intinya positif Pak lah. Akhirnya berjalan penelitian Pak tahun 2012, ditutup tahun 2014. Nah, dari arkeologi, dari geologi, dari astronomi, antropologi Pak, dari sipil, dari spiritual, ternyata ini peradabannya tua sekali menurut ilmuwan-ilmuwan, bahkan kemungkinan tertua di dunia menurut ilmuwan-ilmuwan. Kalau saya senyum-senyum aja Pak, saya tahu ini, cuman publik belum paham ke situ. Ya udah nggak apa-apa lah, ya masih awam. Ya, bahkan labnya dari lantai ini dulu itu zaman animisme, zaman dinamisme. Belum mengenal agama, nah, masih ajarkan kepercayaan. Tapi ternyata sudah monoteisme sudah mengenal Tuhan yang esa. Nah artinya hebat Pak tuh. Nah cuman bagi orang yang awam datang ke sini kadang-kadang, oh kamu syirik, kamu musik. Kalau kita datang ke sini nyembah batu Pak, kalau kita datang ke sini nyembah pohon, kalau kita ke sini nyembah gunung, kalau kita ke sini nyembah eyang, itu syirik Pak, itu musik. Kalau kita kesini hanya untuk mensyukuri, mengagumi, menikmati, inilah tanda-tanda kebesaran keagungan Tuhan yang Maha Esa. Inilah buminya, inilah batunya, inilah langitnya Pak, inilah bulannya, inilah pohon-pohonnya, inilah makhluk-makhluknya. Ya kan itu logis Pak. Kita mensyukuri. Ini dulu itu zaman animisme, zaman dinamisme. Belum